Pacer laku arena ponyonara Bapak tani setedu ponce ke ngala arek solandu torja pengan Ajelena kisarat kewajiban Atatamen abenya hasil kumina Mama morna kereklaban pengsana Pacer laku arena ponyonara Bapak tani setedu ponce ke ngala arek solandu torca pengan Ajelena kisarat kewajiban Atatamen babenya hasil pumina Mama morna kereklaban pengsana Pacer laku arena ponyonara Bapak tani setedu ponce ke ngala arek solandu torja pengan Ajelena kisarat kewajiban Atatamen abenya hasil kumina Mama morna kereklaban pengsana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita bersama. Bapak dan Ibu peserta tamu undangan yang kami hormati, selamat datang di Gedung Ratu Ibu Bangkalan pada tanggal 25 Maret 2021. Inilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang Kabupaten Bangkalan dalam rangka perubahan RPJMD tahun 2018-2023 dan RKPD tahun 2022 Kabupaten Bangkalan dengan mengusung tema Pemulihan Ekonomi dan Sosial Berbasis Potensi Lokal didukung penyediaan infrastruktur berkualitas yang merata. Boleh kita beri tepuk tangan terlebih dahulu? Dan telah hadir bersama dengan kita yang terhormat Bupati Bangkalan, Bapak Raden Abdul Latif Amin Imron, beserta dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangkalan, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Bangkalan atau yang mewakili, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Ardo Sahak SEMM yang bergabung secara virtual. Yang kami hormati Kepala Bapeda Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sampang atau yang mewakili, para asisten, staf ahli dan kepala perangkat daerah yang mengikuti secara langsung maupun melalui virtual Zoom, kepala instansi vertikal, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama,
tokoh masyarakat, organisasi wanita dan profesi, dan hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai wujud syukur kita atas tanah yang kita pijak, udara yang kita hirup, dan air yang kita manfaatkan di bumi pertiwi Indonesia, kami undang Bapak dan Ibu untuk berdiri sejenak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, sungguh hanya karena rahmat, nikmat kasih sayang dan karunia-Mu kami bisa berkumpul di hari ini dalam rangka Musrembang Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 dan RKPD tahun 2022 Kabupaten Bangkalan. Untuk itu ya Allah, terimalah rasa syukur kami ini, serta limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu agar kegiatan ini menjadi kegiatan yang Kau ridhoi, bermakna dan bermanfaat untuk masyarakat kami, masyarakat Bangkalan pada khususnya, dan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta pada umumnya. Allahumma ya Allah ya Wadud, Tuhan yang Maha mencintai makhluknya, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana menumpahkan seluruh kepedulian kami, fikiran dan perhatian kami kepada pembangunan Kabupaten Bangkalan. Bukakanlah cakrawala berfikir kami agar kami mampu bersinergi positif dalam percepatan pembangunan guna pemulihan ekonomi dan sosial berbasis potensi lokal, didukung penyediaan infrastruktur berkualitas yang merata. Allah ya Mudabbir, Tuhan yang Maha Mengatur, wujudkanlah tata masyarakat kami, masyarakat Bangkalan, menjadi masyarakat yang religius dan sejahtera, adil dan makmur, bahagia lahir dan batin, sejahtera dunia dan akhirat, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah ya Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, kami sadar sepenuhnya ya Allah bahwa untuk mewujudkan itu semua banyak hambatan dan godaan.
banyak pula rintangan dan tantangan. Untuk itu ya Allah, berilah kami kemampuan dan kekuatan lahir batin, khususnya kekuatan iman untuk menghindari segala godaan. Berikan kepada kami semua hikmah dan kebijaksanaan untuk mengatasi segala tantangan dan rintangan. Berikan kepada kami semua ma'unah agar kehidupan kami penuh berkah. Tumbuh suburkan pada hati kami sifat amanah agar kehidupan kami terhindar dari segala fitnah yang mengarah pada perpecahan dan kehancuran. Allah ya Allah ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa para kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa para guru, para pahlawan, dan para pendahulu-pendahulu kami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Bangkalan, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Bangkalan, yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang dilakukan secara daring, yang saya hormati Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Bangkalan, Bapak Rektor UTM, yang saya hormati Wakil Ketua, Ketua Komisi dan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, Kepala Bapeda Surabaya atau yang mewakili, Kepala Bapeda Gresik dan Sampang atau yang mewakili, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah dan anggota, yang kami hormati juga para staf ahli, asisten, dan kepala perangkat daerah. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangkalan beserta anggota, kepala instansi vertikal, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi wanita, profesi, dan para hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan nikmat dan kesehatan dapat hadir pada acara Musrengbang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 Kabupaten Bangkalan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Bupati yang kami hormati, di tengah bencana global pandemi virus Corona 19, maka pelaksanaan Musrengbang di Kabupaten Bangkalan dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Pada kesempatan hari ini diperlukan adanya penandatangan berita acara kesepakatan terhadap substansi rencana perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 dan RKPD tahun 2022. Antara lain dapat kami laporkan dengan mengurangi jumlah peserta dan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi atau interaksi online, sehingga pada kesempatan ini pengarahan pembangunan daerah tahun 2002 oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dilakukan secara daring. Pada kesempatan hari ini perkenankan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Musrengbang Pembangunan RPJMD dan RKPD tahun 2022 Kabupaten Bangkalan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 tahun 2024. Kelima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Yang keenam, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dilanjutkan dengan terbitnya Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi kemuktahiran, klasifikasi, kodesifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Yang ketujuh, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Adapun tujuan penyelenggaraan Musrembang pada hari ini adalah 1. Memperoleh masukan mengenai tujuan, sasaran, indikator kinerja daerah, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan dengan penyesuaian rancangan akhir perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Yang kedua, memperoleh masukan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD tahun 2022 yang terinci dalam bentuk kegiatan prioritas pembangunan, plafon atau pagu dana indikatif berdasarkan fungsi dan perangkat daerah kabupaten dan akan digunakan sebagai dasar untuk memuktahirkan kebijakan anggaran. Yang ketiga, mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional provinsi yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD provinsi dengan rencana kegiatan pemerintah Kabupaten Bangkalan. Pemaparan dapat kami laporkan pada pelaksanaan Musrembang Kabupaten Bangkalan dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama, pengarahan dan pemaparan prioritas Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bangkalan oleh Asisten Pemerintahan dan Ekonomi Kesra Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, pemaparan materi tentang perubahan RPJMD tahun 2018 dan 2023 serta RKPD tahun 2022 Kabupaten Bangkalan. Yang ketiga, penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. Yang keempat, penyampaian materi peluang Kabupaten Bangkalan dalam pemulihan ekonomi dan sosial berbasis potensi lokal oleh Rektor Universitas Trunojoyo Madura. Yang kelima, penyampaian pencapaian target pembangunan Kabupaten Bangkalan oleh tenaga ahli. Materi yang dibahas dalam Musrembang RKPD tahun 2022 adalah 1. Rancangan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023. Yang kedua, rancangan rencana kerja pemerintah daerah RPJMD tahun 2022. Hasil yang diharapkan pada pertemuan hari ini adalah 1. Penyempurnaan rancangan PRPJMD tahun 2018-2023 yang selanjutnya menjadi rancangan akhir PRPJMD 2018-2023. 2. Penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2022 yang selanjutnya menjadi rancangan akhir RKPD tahun 2022. Ketiga, penyempurnaan perubahan renstra perangkat daerah tahun 2018 dan 2023 serta rencana kerja perangkat daerah tahun 2022. Yang keempat, usulan kegiatan yang akan disampaikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui sumber dana APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN. Ada narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Provinsi Jawa Timur, Bupati Bangkalan, Ketua DPRD, Rektor UTM, dan tenaga ahli. Peserta, dapat kami laporkan peserta di Musrembang kali ini terdiri dari tatap muka yang dihadiri sekitar 96 orang dan daring yang dilakukan secara virtual sebanyak 154 orang. Waktu dan tempat. Pelaksanaan Musrembang Kabupaten Bangkalan ini dilaksanakan selama 1 hari pada hari Kamis tanggal 25 Maret tahun 2021 di Gedung Ratu Ebuh, Jalan Ahmad Yani nomor 1 Bangkalan. Pembiayaan dalam penyelenggaraan Musrembang kali ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2021. Demikian pokok-pokok laporan yang dapat kami sampaikan dan mohon dengan hormat ke hadapan Pak Bupati Bangkalan untuk dapat memberikan sambutan, arahan, serta membuka secara resmi acara Musrembang pada kali ini. Akhirnya, atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada semua pihak ketika ada kekurangan yang terjadinya kegiatan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyil hasim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sentral Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati rekan-rekan anggota Forkopimda hadir, Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Ketua Pengadilan Agama, Bapak Ketua Pengadilan Negeri atau mewakili, Bapak Kajari atau yang mewakili, yang saya hormati Rektor Universitas Trunojoyo, Madura, yang saya hormati Wakil Ketua, Ketua Komisi dan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, yang saya hormati Sekretaris Daerah Bangkalan, Kepala Bapeda Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sampang, yang saya hormati Ketua TP2D dan anggota, para staf ahli, asisten, dan kepala perangkat daerah, Ketua TPPK Kabupaten Bangkalan, serta instansi vertikal akademisi, lembaga, swadaya masyarakat, tokoh agama dan masyarakat, organisasi wanita dan profesi, serta para hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufik hidayahnya sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan perubahan RPJMD tahun 2018-2023 dan RKPD tahun 2022. Selawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, pelaksanaan musrembang pagi ini dimaksudkan untuk mencapai pemufakatan segenap pemangku kepentingan sebagai titik temu pikiran dan pendapat terhadap usulan-usulan pembangunan yang telah disepakati dalam forum-forum sebelumnya, yaitu dimulai dari musyawarah tingkat desa atau kelurahan, musrembang RKPD tingkat kecamatan, dilanjutkan dengan konsultasi publik, hingga sinkronisasi program dalam forum perangkat daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam musrembang tahun 2021 hari ini akan terangkum sebagai dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 sebagai bahan penyusunan KUA PPAS dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan perubahan RPJMD tahun 2018-2023 dan RKPD tahun 2022 Kabupaten Bangkalan, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Selamat berdiskusi dan marilah kita satukan semangat untuk menjadikan Bangkalan lebih sejahtera. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang melandasi perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Di antaranya yang pertama, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Kedua, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 dilanjutkan dengan terbitnya Kemendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Keempat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Kelima, pandemi
Coronavirus Disease 2019 yang telah merubah kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di daerah. Hadirin yang kami hormati, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan periode 2018-2023, di mana visi Bupati Bangkalan adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Bangkalan yang religius dan sejahtera berbasis potensi lokal. Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan ke dalam 5 visi, yaitu yang pertama mewujudkan kehidupan beragama berkualitas, kedua menyelenggarakan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi, ketiga menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial, dan budaya lokal untuk meningkatkan daya saing daerah. Keempat, mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat. Kelima, akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemetaan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi. Terkait kondisi ekonomi, dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Di tahun 2017, pertumbuhan ekonomi non-migas Kabupaten Bangkalan sebesar 4,67%, tahun 2018 sebesar 5,1%, tahun 2019 sebesar 4,49%, sedangkan tahun 2020 menjadi sebesar minus 2,73%. Tingkat inflasi Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dan yang tercermin dari laju pertumbuhan indeks harga implisit PDRB. Adapun laju inflasi PDRB tahun 2017 sebesar 5,01%. Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 5,71% dan tahun 2019 menjadi 2,41%. Dan pada tahun 2020 sebesar 0,82%. Tingkat kemiskinan, tren tingkat kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini mencerminkan kinerja yang baik dalam kaitannya dengan tujuan Kabupaten Bangkalan untuk semakin dapat mensejahterakan masyarakat. Di tahun 2017 sebesar 21,32%, di tahun 2018 menurun menjadi 19,59% dan di tahun 2019 kembali menurun menjadi 18,9%. Sedangkan pada tahun 2020 tingkat kemiskinan sebesar 20,56%. Untuk angka IPM Kabupaten Bangkalan berturut-turut terus mengalami kenaikan dari 62,30% di tahun 2017 naik menjadi 62,87 di tahun 2018. Sedangkan di tahun 2019 naik kembali menjadi 63,89. Dan di tahun 2020 kembali naik menjadi 64,11%. Namun demikian IPM Kabupaten Bangkalan masih di bawah IPM Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan besar angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun secara umum mengalami peningkatan. Data tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangkalan masih lebih tinggi dari tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2017, TPT sebesar 4,48 dan tahun 2018 sebesar 5,09. Sedangkan di tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,62 serta pada tahun 2020 sebesar 8,77. Hal ini menunjukkan bahwa usia pencari kerja yang masih menganggur di Kabupaten Bangkalan masih lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah daerah serta seluruh stakeholder untuk meningkatkan dan menstimulus pembukaan lapangan kerja baru. Capaian indikator kualitas lingkungan hidup dapat diukur dengan kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan.
di mana data pada tahun 2017 sebesar 63,15 dan tahun 2018 sebesar 52. Sedangkan di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 64,1 dan pada tahun 2020 menjadi 64%. Stunting merupakan prioritas utama masalah gizi di Indonesia. Di Kabupaten Bangkalan, data stunting pada tahun 2017 tercatat sebanyak 3.301 balita. Tahun 2018 turun sebanyak 3.153 balita. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 2.718 balita. Sedangkan pada tahun 2020 menjadi 3.298 balita. Opini BPK sejak tahun 2017 hingga 2019 berstatus wajar tanpa pengecualian. Sedangkan sakib di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 masuk kategori baik dengan nilai 61,25. Evaluasi indikator kinerja utama mendukung sasaran kepala daerah yang terdiri dari 8 indikator kinerja dengan rata-rata capaian pada tahun 2020 sebesar 80,48%. Nilai ini menunjukkan bahwa capaian kinerja di Kabupaten Bangkalan sebagian besar sudah tercapai, namun masih ada indikator yang belum memenuhi target seperti pada indikator pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang besar bagi masyarakat di kabupaten bahkan seluruh dunia. Rata-rata capaian indikator kinerja daerah yang mendukung kelima misi bupati pada tahun 2020 sebesar 88,58% dengan persentase keberhasilan indikator yang tercapai sebesar 69,58%. Arah kebijakan RPJMD, rancangan arah kebijakan perubahan RPJMD tahun 2018-2023 telah disesuaikan dengan 7 prioritas nasional yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD 2019-2024, diantaranya yang pertama, membangun pemantapan kemandirian ekonomi berbasis agrobisnis dan didukung sektor industri, perdagangan, dan sektor jasa. Yang kedua, peningkatan daya saing wilayah dengan memperhatikan tata ruang, harmoni sosial, dan keadilan. Keempat, peningkatan dan perluasan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Ketiga tadi. Yang selanjutnya keempat, peningkatan pengalaman nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebudayaan. Kelima, peningkatan pembangunan melalui kemandirian ekonomi yang bertumpu pada infrastruktur dasar dan iptek yang berkualitas dan merata. Keenam, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam mencapai kemandirian ekonomi. 7, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi, dan transformasi pelayanan publik. Rancangan tema pembangunan tahun 2022 disinergikan dengan tema pembangunan nasional dan provinsi, di mana rancangan tema RKP tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, dan rancangan tema RKPD Provinsi Jawa Timur yaitu mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulihan industri pariwisata, investasi, kesehatan, dan infrastruktur di Jawa Timur. Dari kedua rancangan tema tersebut telah dirumuskan rancangan tema RKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan sosial berbasis potensi lokal didukung penyediaan infrastruktur berkualitas yang merata. Permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi ke depan, saya yakin ini tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi. Kedua, ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ekonomi masyarakat yang cenderung meningkat.
Ketiga, masih relatif tinggi tingkat pengangguran terbuka. Keempat, indeks pembangunan manusia di bawah rata-rata. Kelima, rendahnya kemandirian keuangan daerah. Sedangkan beberapa isu strategis diantaranya, pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pemulihan pertumbuhan perekonomian wilayah. Keempat, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kelima, pemerataan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah. Dari rumusan permasalahan tersebut, rancangan prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan pada RKPD tahun 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, pemulihan ekonomi yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kontribusi potensi lokal. Kedua, pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, peningkatan konektivitas, dan kesenjangan wilayah. Ketiga, penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, peluasan kesempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Keempat, peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dasar dan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bertata kelola baik dan bermartabat. Proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Bangkalan telah memperhatikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sehingga pada dokumen RKPD tahun 2022 total APBD sebesar 2.389.879.877.005 rupiah. Hadirin, selanjutnya dimohon saran dan masukan dari Bapak atau Ibu untuk kesempatan rancangan perubahan RPJMD tahun 2018-2023 dan RKPD tahun 2022 Kabupaten Bangkalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan tugas mulia ini dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati bersama Bapak Bupati Bangkalan, yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Bangkalan, yang kita hormati Bapak Sekretaris Daerah, yang kita hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Kepala Bapeda, kemudian yang kita hormati para Porpemda yang pada kesempatan ini dihadiri oleh Bapak Kapolres, Bapak Kodim, Bapak Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, kemudian juga yang kita hormati Pak Rektor Universitas Tronojoyo, Bapak Dr. Andes Muhammad Sarif MM, kemudian yang kami hormati juga karena kesempatan ini juga insya Allah juga akan diikuti oleh teman-teman dari pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sampang. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Insya Allah karena rahmatnya semata, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini terkait dengan pelaksanaan Musrenbang RKPD 2022 dan Musrenbang RPJMD perubahan 2018-2023 di Kabupaten Bangkalan. Izinkan saya akan menyampaikan terkait dengan paparan materi pemerintah Pusat Timur yang akan saya sampaikan. Tolong sampaikan paparan.
Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat 4 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun. Sebagaimana kita ketahui arahan Bapak Presiden yang disampaikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas pada saat acara kick-off meeting RKP tahun 2022, maka pembangunan berfokus ada 5 fokus. Yang pertama adalah fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, fokus pada pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, fokus pada penyederhanaan regulasi. Kemudian yang keempat adalah penyederhanaan birokrasi. Dan yang kelima adalah transformasi ekonomi. Dalam mendukung hal tersebut, tentunya didukung oleh visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam 9 program yang disebut sebagai Nawabakti Satya. 9 program ini satu dengan lainnya terhubung sedemikian atau terintegrasi sehingga dalam pelaksananya bisa menjadi saling beririsan. Hadirin Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang kami hormati, melalui forum Musrenbang ini, proses penyelarasan program-program pembangunan yang direncanakan di Kabupaten Bangkalan hendaknya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektivitas, efisiensi, pemanfaatan pendanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan evaluasi pembangunan yang dipresentasikan melalui indikator kinerja utama RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2022 yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengintegrasikan program-program pembangunan yang akan tertera di bawah ini. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tetap tumbuh dengan kualitas pertumbuhan yang semakin membaik yang dipresentasikan melalui kualitas pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan inflasi yang terkendali. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,52% dengan inflasi sebesar 2,12%. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat dampak dari pandemi COVID-19 sehingga menjadi minus 2,39 dengan inflasi
1,44% akibat dari penurunan daya beli. Penurunan tersebut juga penurunan tersebut juga terjadi di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, sehingga menyebabkan kontraksi agregat capaian kinerja seluruh pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya terkait dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT Jawa Timur. Mulai tahun 2015 sampai dengan 2020, Jawa Timur selalu di bawah nasional. Pada tahun 2015, tahun 2019, Jawa Timur selalu mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020, dikarenakan turunnya aktivitas ekonomi yang disebabkan kebijakan lockdown dan PSBB demi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2020 sebanyak 22,26 juta orang, naik 396,37 ribu orang atau 1,81% dibanding Agustus 2019. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut Kabupaten Kota tahun 2020 berkisar antara 2,28% hingga 10,97%. Bapak Bupati serta hadirin sekalian yang kami hormati, indikator Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan komposit dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks daya beli. IPM ini mengalami perubahan metodologi penghitungan menggunakan metodologi baru, yaitu tahun 2019 IPM Jawa Timur mencapai 7,92 dan meningkat menjadi 71,94 pada tahun 2020. Program pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Jawa Timur menjadi input komprehensif dengan dukungan kabupaten kota dan masyarakat dalam membentuk komposit indikator IPM tersebut. Hadirin yang berbahagia, dalam upaya memicu pencapaian target kinerja utama Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2022 serta dalam rangka mendukung target pencapaian prioritas pembangunan nasional 2022, maka dirumuskan 4 alternatif tema pembangunan dalam rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi dan reformasi pelayanan dasar dengan didukung oleh pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, pemulihan ekonomi dan reformasi kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, didukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Yang ketiga, pemanfaatan pemulihan ekonomi dan kesehatan menuju transformasi ekonomi yang inklusif. Kemudian yang keempat adalah transformasi menuju pemantapan pemulihan ekonomi dan optimalisasi reformasi struktural. Kemudian adapun prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, prioritas pertama adalah pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Yang kedua, prioritas
Kedua adalah penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan. Kemudian untuk keempat adalah peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Kelima adalah peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi. Keenam, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan. Serta yang terakhir adalah yang ketujuh, peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, kami sampaikan arahan pengembangan wilayah, analisis sektor berbasis unggulan, arahan ekonomi makro, dan arahan terkait. Yang pertama adalah arahan pengembangan wilayah. Penetapan peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Timur di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta kawasan Selingkar-Wilis dan Lintas Selatan yang merupakan dukungan dalam percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Jawa Timur agar lebih fokus dan terukur. Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan yang memiliki fokus menjaga dan meningkatkan daya saing pusat ekonomi nasional dengan prioritas pengembangan pusat utama yaitu rencana pembangunan kawasan industri. Sehubungan dengan hal tersebut, rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur yang difokuskan pada arahan kewilayahan untuk Kabupaten Bangkalan yang pertama adalah pengembangan sektor unggulan atau konstruksi dan jasa pendidikan. Yang kedua, sektor potensial yang terkait dengan pertanian, pertambangan, dan penggalian, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Ketiga adalah peningkatan aksesibilitas dan konektivitas. Keempat, peningkatan akses layanan infrastruktur dasar yang terkait dengan yang pertama, air minum, sanitasi, dan hunian yang layak. Kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan pendidikan. Keenam adalah mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Ketujuh, peningkatan kerjasama antar daerah. Implementasi peraturan Presiden nomor 80 2019 antara lain dilaksanakan melalui sumber pembiayaan APBN, APBD, BUMD, BUMN, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dan swasta. Demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Musrembang ini. Semoga Allah memberikan ridho dan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam rangka kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat kita di daerah masing-masing. Selanjutnya, selamat mengikuti Musrembang RPJMD Perubahan 2018-2023 dan RKPD 2022 untuk meraih apa yang dicita-citakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih kurangnya, Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan hadirin sekalian, kami menyampaikan mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati Bangkalan, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Bangkalan, dan yang terhormat Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Saudara Kepala Bakorwil 4 Pamekasan, yang terhormat Saudara segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Bangkalan, dan yang terhormat Rektor Universitas Trunojoyo Madura, yang saya hormati Saudara Wakil Ketua, Ketua Komisi dan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, dan yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, yang terhormat Kepala Bapeda Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sampang, yang terhormat Saudara Ketua TPPD dan anggota, yang terhormat Saudara para staf ahli, asisten, dan kepala perangkat daerah, dan yang terhormat Ketua TPPKK Kabupaten Bangkalan, yang terhormat Kepala Instansi Vertikal, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, organisasi wanita dan profesi, serta para hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat Musrembang Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 dan RKPD tahun 2002 pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat menghadiri rapat Musrembang Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2022. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua. Pokok-pokok pikiran DPRD yang diharapkan menjadi bahan masukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap Musrembang Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 dan RKPD tahun 2002 yang ditetapkan sebagai prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan merupakan rangkaian musyawarah desa dan musyawarah kecamatan. Tentunya semua ini berpedoman kepada RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan, yang di dalamnya terdapat visi dan misi Bupati Bangkalan yang harus diakomodir nantinya. Sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017, di pasal 153 dijelaskan penelaaan pokok-pokok pikiran DPRD, yang mana menjelaskannya ada pasal-pasal 178 penelaahan pokok-pokok pikiran yang merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari kegiatan Dewan berdasarkan risalah, rapat dengar pendapat, dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokir diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas real anggaran. Pokok-pokok pikiran yang dimaksud dimasukkan ke dalam e-planning atau SIPD. Dan ketika pokok-pokok pikiran itu diakomodir dalam Raperda APBD dan dibahas serta disahkan menjadi Raperda atau menjadi Perda, DPRD mempunyai hak pengawasan dalam pelaksanaan APBD. Artinya, kami bekerja menyerap apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan reses. Atas dasar dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, kami selaku Ketua DPRD Bangkalan yang mewakili seluruh anggota DPRD Kabupaten Bangkalan memandang sangat penting memberikan perhatian khusus
dan prioritas terhadap usulan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bangkalan pada pemilihan strategi, penetapan kebijakan, pembangunan jangka menengah untuk diakomodir melalui Musrembang Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 dan RKPD tahun 2022 pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan pada acara Musrembang Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 dan RKPD tahun 2002. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya Kabupaten Bangkalan. Berikut juga kami menyampaikan PowerPoint tentang pokok-pokok pikiran yang dihimpun dari pelaksanaan musyawarah kecamatan tingkat kelurahan kabupaten tahun 2021 merupakan salah satu bahan atau materi dalam penyusunan RKPD tahun 2022. Musrembang merupakan wadah penampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang kemudian dituangkan dalam butir kegiatan OPD di pemerintahan Kabupaten Bangkalan dengan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Dalam Musrembang juga disampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bangkalan yang merupakan rekomendasi untuk penyusun RKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2021 yang meliputi bidang-bidang yang ditempuh oleh masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Bangkalan agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD, hasil rapat DPRD seperti rapat dengar pendapat dan hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat: 1. Pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan. 2. Rumusan usulan kebutuhan program atau kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam Musrembang. 3. Agenda kerja DPRD untuk tahun yang akan datang. Masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Matur sekelangkong. Cukup itu yang perlu disampaikan dari DPRD. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.